Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini sedikit membahas tentang Nvidia, stok Nvidia. Di sini tertulisannya NVDA ya. Ini adalah time frame H1. Nah, eh, ini sebenarnya sih kalau untuk membeli ini agak sudah telat ya sebenarnya ya. Tapi memang eh, ada kecenderungan untuk turun untuk saat ini, tapi masih belum bisa diperhatikan, maksudnya masih belum bisa dipastikan juga. Ini memang kita bisa melihat di sini ada resisten ya di sini ya, resisten saya taruh dulu, ada horizontalnya di sini. Bentar. Nah, di sini ada resisten di daerah sini. Nah, kemungkinan itu nanti dilihat lagi untuk beberapa jam ke depan. Kalau misal nanti ada shadow yang sekiranya mungkin ada naik turun di sini, shadownya aja, bukan bodinya ya. Kalau body break nanti bisa beda lagi untuk penjelasannya untuk prediksinya. Kalau shadow beberapa nanti menyentuh ke titik ini dan mungkin ada 2 atau 3 candle yang shadownya menyentuh sini dan cukup panjang, dan setelah itu dia ada lepas ke bawah, lepas body candlestick ke bawah, jadi tidak ada yang menyentuh sama sekali di sini, 1 atau 2 candle, mungkin itu adalah prediksi kuat untuk chart tersebut turun, chart ini turun. Jadi ada kemungkinan untuk kedepannya itu jual stok ini. uh, ini untuk di chart H1 ya, maksudnya time frame H1. Lalu bagaimana dengan time frame lainnya? Misalnya seperti ya yang tidak terlalu jauh ya, yang 30 menit, 30 M. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat memang ada kecenderungan untuk tidak kuat naik ya. Mungkin sekitar sini resistennya ada kecenderungan tidak kuat naik. Lalu dia masih mengejar titik resisten atas lagi di daerah sini. Ya, sekali lagi saya simpulkan harus menunggu beberapa saat lagi. Jadi ya mungkin beberapa jam, mungkin antara ya kalau untuk 30 menit ini mungkin ini masih beberapa jam lagi, karena untuk mencapai ke titik atas ini juga tidak cepat kecuali ada berita fundamental yang mempengaruhi. Jadi itu ya, di time frame 30-nya sama. Untuk jangka pendeknya yaitu ya tidak hanya jangka pendek ya, maksudnya untuk kedepannya untuk time frame 30 menit dan H1 ini kurang lebih sama. Lalu bagaimana dengan time frame yang lebih tinggi, misalnya 1 hari, atau kita hambat dulu lah, hambat dulu juga sama. Ini kita masih menunggu untuk titik resisten, chart tersebut bergerak antara ke arah resisten atau memang dia langsung turun. Nah ini kalau jika dia langsung turun ya otomatis memang gugur ya. Kalau bisa sih jangan ini dulu sampai kita tahu benar-benar pergerakannya seperti apa. Lalu kita lanjut ke time frame D1, 1 hari, 1 candlestick 1 hari. Ya sebenarnya juga sama saja. Ini walaupun trennya ini naik ya, ini ada kecenderungan dia mungkin turun dulu sedikit di sini. Untuk tren pendeknya ini ya, tren pendeknya mungkin ada kecenderungan untuk naik, tapi dia pasti akan turun dulu sedikit. Cuman turunnya seberapa memang saya belum bisa memastikan, tapi jika mau menggunakan alat yang lain, ini untuk jangka panjang ya, karena ini time frame-nya D1. Jadi butuh eh, transaksi yang cukup panjang. Kita bisa menggunakan Fibonacci. Jadi Fibonacci ini bentar ya, saya coba pasang dulu. Fibonacci-nya ini kita lihat di satu tren ini. Kita coba lihat di satu tren ini. Nah, biasanya itu turunnya ada di sekitar, kalau enggak 618 atau 382 di sini. Bisa, atau ya mungkin
ini hanya untuk ambil amannya aja ya, kalau mungkin memang dirasa kurang begitu oke mantulnya, orang begitu terlalu dekat di 618 ini, bisa ngambil yang di bawahnya. Tapi bisa jadi di daerah 618 ini, karena kita lihat sebelumnya juga ada ini ya yang jadi support di sini ya, di daerah titik yang tertinggi ini yang saya tunjukkan ini. Kalau kita gambar di garis horizontalnya di situ, nah di sekitar situ untuk supportnya ini memang berada di sekitaran 618. Tapi ini apakah menjadi support yang kuat ataukah malah akan ditembus sehingga nanti tembus ke bawahnya? Nah ini yang kita juga, ya namanya chart ya, kita nggak bisa mengendalikan, kita hanya bisa memprediksi. Kalau jatuh di bawahnya, saya sarankan mungkin ambil di yang ada di titik 382, yang ada di titik 382 ini. Nah, kenapa begitu? Karena kalau kita lihat ini kan ada tren ini, dia ada naik turun segini ya. Dia sempat memantul di dua garis ini antara 0,5 dan 382 ini. Nah di sini sedikit di sini. Ya sebenarnya juga dia juga memantulkan di daerah ini ya, 236 ini juga ya. Ini satu mantul di sini. Nah ini Fibonacci ini bisa memprediksi kurang lebihnya di manakah pantulan itu akan terjadi. Tapi ya ini hanya prediksi ya, sekali lagi ini hanya prediksi. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, untuk turunnya sejauh apa memang kita tidak bisa tahu. Tapi yang pasti jika menembus sampai ke titik yang paling bawah ini untuk supportnya ini, nah ini dia akan bahaya karena dia bisa akan turun lebih jauh lagi. Jadi begitu. Nah, oke. Mungkin kalau dari D1 prediksinya sih seperti itu ya. Jadi untuk saat ini sebenarnya memang jujur untuk stok ini belum bisa ditradingkan untuk saat ini menurut saya. Walaupun sebenarnya ada beberapa prediksi yang mayoritas mengatakan untuk buy, tapi hal tersebut agak meragukan kalau dilihat dari technical analysis. Tapi ini hanya pendapat saya ya. Mungkin jika kalian ada pendapat lain atau bagaimana, boleh share di kolom komentar. Seperti yang kita lihat kalau di forecastnya itu memang tulisannya strong buy, tapi dilihat lagi di grafiknya ini memang dia ada kecenderungan, bukan kecenderungan ya, ada kemungkinan dia bisa turun minus sampai di titik 100. Nah kalau kita lihat di chart sebenarnya kalau untuk sampai titik 100 itu ya di sini. Nah ini di titik 100 ini. Nah ini kalau sampai di titik ini ya ada kemungkinan seperti itu. Sampai ini tapi titik paling bawah yang diprediksikan ya, tapi kalau menurut saya mungkin buruk-buruknya dia bisa lebih dari ini. Jadi seperti itu. Cukup saja sih sebenarnya, itu hanya prediksi. Jadi untuk saat ini sementara harus tunggu chartnya dulu. Jadi kalau semisal memang mau transaksi, nunggu chart ini bergerak untuk beberapa waktu, beberapa candle, untuk yang baik D1, H4, H1 ataupun M30. Jadi seperti itu. Oke, itu cukup saja. Walaupun sebenarnya di H1 ini memang entah kenapa sepertinya kok terlihat mau naik, tapi iya naik, memang mau naik, tapi kemungkinannya sih hanya menyentuh ke titik yang ini saja, yang 136 ini saja. Tapi setelah itu mungkin kita tidak bisa tahu, karena kalau memang menentuh ini dan ternyata dia tembus, dia akan naik terus. Jadi tunggu, ada dua kemungkinan. Kalau misalnya ada ya memang namanya trading, ada dua kemungkinan ya, kalau nggak naik ya turun. Tapi untuk bisa memastikan, nunggu ini yang lepas dulu, candlesticknya ini sampai naik ke atas ini, menyentuh titik ini sampai ada satu candle yang memang benar-benar lepas dari garis resisten ini, baru mungkin bisa bisa melakukan untuk transaksi. Atau mungkin setelah menyentuh beberapa candle lalu ada candle yang turun lepas, misalnya lepas dari ini ya, seperti ini ya. Tapi ini kan hanya untuk memastikan aja, ini baru terbentuk satu resisten di atas ini. Jadi kalau begitu ada yang lepas di bawahnya garis resisten ini, ada kemungkinan kalau ya transaksi ini lebih disarankan untuk sell, untuk jual.
gitu. Oke, itu saja. Menurut saya cukup, tidak perlu berlama-lama. Mungkin kalian jika ada prediksi lain atau analisa lain boleh silakan share di kolom komentar. Untuk selanjutnya jika ada perubahan akan saya kabari di video selanjutnya. Jadi terima kasih sudah mau menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.